Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans, yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah waktu Jonathan Edwards 1720-1730, lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati. Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan. Dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah. Sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival yang pertama 1965. Yaitu ketika kita mengalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh. Dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis, Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang, Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya, ketika menghadapi ketakutan. Ketika menghadapi takut akan kematian, people turn to God. Tapi dalam ayat 38 ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya. Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona, yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi, yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi hard test. Karena itu dengan iman saya berani katakan corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus kita adalah yang baik. Amin. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Mari kita naikkan pujian, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan sebab Dia Allah yang baik. Dia sangat baik sampai selama-lamanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang
Dia menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Biar langit dan bumi muji Tuhan, dan kita umat-umatnya juga memuji Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin.
Terima kasih Tuhan. Seperti pujian ini, langit dan bumi biarlah memuji Engkau. Dan kami percaya Tuhan, bangsa ini juga akan memuji-muji Engkau ya Tuhan. Puji-pujian akan keluar dari mulut-mulut semua masyarakat yang ada di bangsa ini. Sebab bangsa ini tahu hanya ada satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Itu yang berdaulat dan berkuasa atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Juga kota di mana kami tinggal, kota Lumajang Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap penduduk yang ada di kota ini, bangsa ini akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Akan menikmati apa yang dikatakan sebagai susu dan madu yang begitu berlimpah untuk bangsa dan kota ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kota bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan hikmat-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada untuk bangsa dan kota ini ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai masyarakat yang hidup di tengah-tengah bangsa dan kota ini tetap mengikuti setiap anjuran, setiap himbauan dari bangsa dan pemerintahan kota kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengikuti semua aturan yang ada, kami percaya hidup kami itu senantiasa disenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan sebagai gembala senior GBI Rock, juga Bapak Ishak Sutatolati beserta istri sebagai gembala sidang di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah hikmat-Mu, biarlah urapan-Mu, biarlah kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu serta kebajikan-Mu itu mengikuti hamba-hamba-Mu ini senantiasa Tuhan. Sehingga melalui pelayanannya, melalui kehidupannya, banyak jiwa yang dimenangkan dan nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pencipta hidupku, melihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, melihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidup,
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, segala hormat kami hanya bagimu. Ya Allahku, ya Rasaku, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat. Haleluya. Kami naikkan syukur kami, kami naikkan syukur kami, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Lidah bibir kami memegahkan Engkau, setiap hidup kami menyaksikan Engkau, setiap perbuatan kami menyukakan Engkau, ya Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernafas meninggikan Engkau, langit dan bumi dan segala yang ada. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yang disebut penasehat ajaib, Raja yang kekal, Allah yang setia, Bapa yang kekal. Engkau yang disebut Raja Damai, itulah Tuhanku, itulah yang ku sembah. Tiada satu nama lain yang dapat mengalahkan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada kata yang dapat terlukiskan untuk memuliakan namamu, untuk meninggikan Engkau, Yesus, 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 Yesus. Menara yang kuat, gunung batu yang teguh. Semua orang mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tapi kami di tempat ini hanya mengandalkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya kekuatan-Mu yang melepaskan kami dari setiap kesesatan, dari setiap permasalahan yang kami alami. Yes, yes, thank you Jesus, thank you Jesus. Hanya di dalam Engkau seluruh hidup kami menjadi tenang.
dalam hadirat-Mu, di dalam Engkau, Yesus. Jiwaku bermegah, jiwaku bersorak-sorai oleh setiap perbuatan tangan-Mu yang ajaib, yang tak pernah manusia pernah terpikirkan sekalipun, yang tak pernah terselami oleh pemikiran kami. Hanya kekuatan-Mu, hanya Engkau perlindungan kami, satu-satunya yang kami andalkan. Kami mengakui ya Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Yes, Jesus. Biar kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Biar kami meninggi-ninggikan Engkau Tuhan. To
Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau layak menerima segala pujian. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pagi hari ini bersama kami. Dan biarlah pagi hari ini Kau disenangkan oleh segala pujian dan penyembahan dari umat-Mu di tempat ini. Dan saat ini kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Berbicara buat kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Biar ada fresh anointing, urapan yang baru, yang segar, tercurah melimpah. Bagi setiap kami memberikan pengertian dan pemahaman. Sehingga apapun yang disampaikan kami boleh mengerti, kami paham. Dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu mengandalkan Engkau ya Roh Kudus. Ini waktu-Mu untuk beracara, Engkau bekerja untuk menjamah setiap kami. Baik yang ibadah secara on-site di tempat ini maupun yang secara online. Di rumah mereka masing-masing. Tidak ada satupun yang terlewati, semuanya Tuhan jamah, semua Tuhan lawat. Ada kebangkitan, ada kebangunan rohani terjadi di mana-mana. Terima kasih. Hati kami terbuka buat firman-Mu dengan antusias, dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Mari semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan selagi yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom semuanya. Shalom yang di rumah, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Oktober. Cepat sekali seakan-akan ya, waktu itu berjalan. Tetapi saya percaya tetap ada dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan pegang kendali di setiap kehidupan kita semua. Oke, puji Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama pagi hari ini. Boleh tampilkan PowerPoint saya. Ya, God's People Movement. Kegerakan dari umat Tuhan. Saudaraku, bulannya dalam bulan movement. Kalau di GBI, bulan ini adalah bulan penginjilan. Saudaraku, tapi kita akan tahu bahwa umat Tuhan itu mendapatkan sebuah kesempatan istimewa untuk bergerak bersama-sama. Bersama dengan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Oke, puji Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama Mazmur 145 ayatnya yang keempat. Mazmur 145 ayatnya yang keempat dikatakan begini. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ya, saudaraku, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saya suka dengan kalimat ini, saudaraku. What you have done will be praised. Perhatikan ini, from one generation to the next. Saudaraku, they will proclaim your mighty acts. Saudaraku, from one generation to the next. Ini bicara dari generasi ke generasi. Bicara daripada, saudaraku, dari keturunan kepada keturunan selanjutnya. Yaitu bagaimana mereka memuji, membesarkan, memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka memberitakan, saudara-saudaraku, yaitu keperkasaan Tuhan. Saudaraku dikasih tidak terputus dari generasi ke generasi. Dari papa, mama, ke anak-anak, bahkan sampai ke cucu, anak cucu, semuanya menjadi orang-orang yang memberitakan kebesaran Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, mari kita semua mau fokus perhatian dan lebih lagi, saudaraku, yaitu memperhatikan keluarga kita. Bagaimana anak-anak kita bertumbuh. Sudahkah mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kecintaan akan Tuhan? Sudahkah mereka bertumbuh, saudara-saudaraku, di dalam suasana iklim kerajaan sorga? Ya, kita akan pelajari bersama-sama pagi hari ini, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, yang pertama kegerakan daripada yaitu umat Tuhan, itu yang pertama dimulai dari membangun generasi yang tangguh, strong, ya, tough. Generasi yang tangguh ini saudaraku tidak akan bisa digoncangkan oleh apapun juga. Masalah persoalan saudaraku, ya, tidak bisa menghancurkan generasi ke generasi. Doa saya kepada setiap saudara semua, baik yang on-site saat ini maupun yang online di rumah. Anak cucu semuanya
hidup di dalam takut akan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Ya, jadi saudaraku, kalau kita membangun generasi yang tangguh, maka mereka akan menjadi anak cucu keturunan kita yang mewarisi negeri. Mereka mendapatkan yaitu tempat, saudaraku, untuk mereka hidup, menggembalakan kambing dombanya, mendapatkan penghidupannya, pekerjaannya sendiri secara mandiri. Saudaraku, ya. Anak cucu kita itu punya daerah wilayahnya sendiri, bagiannya sendiri. Mereka menjadi perkasa di bumi. Menjadi anak cucu keturunan kita yang kuat, saudara-saudaraku. Dan kita tahu bersama-sama hidup ini tidak tambah mudah. Dari generasi ke generasi, waktu ke waktu, hidup ini tidak tambah mudah. Hidup ini semakin sulit. Dan Alkitab mencatat, saudaraku dikasih Tuhan, yang namanya moral standar manusia semakin lama semakin turun. Kualitas hidup manusia semakin lama semakin merosot. Tetapi anak cucu keturunan kita di tengah-tengah situasi yang seperti itu akan menjadi keturunan yang perkasa di bumi, ya. Yang berikutnya lagi, saudaraku, mereka akan menjadi keturunan yang makmur berkelimpahan. Tidak ada satupun orang tua yang ingin anak cucu keturunannya menjadi tukang minta-minta. Betul ya? Tidak ada satupun orang tua yang ingin anak cucunya hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Tapi setiap orang tua yang baik pasti akan mewariskan, meninggalkan warisan yang baik kepada anak cucunya. Saudaraku, yang membuat anak cucunya itu bisa terjamin hidupnya. Itu orang tua yang baik, saudaraku. Nah, oleh sebab itu bangun generasi yang tangguh. Bangun keluargamu yang kuat. Anak cucumu semuanya pastikan mereka menjadi anak cucu keturunan daripada orang-orang benar. Dan mereka hidup juga di dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Oke. Saudara, ketika saya Tuhan sudah lihat. Generasi itu berbicara mengenai keluarga. Saudara. Ya, generasi ini berbicara mengenai keluarga. Dari papa, mama, anak, cucu. Ada engkong, mak, kungkung, bobo. Grandma, grandpa. Itu semua bicara mengenai generasi ke generasi, itu bicara keluarga. Saudaraku. Dan keluarga itu menjadi tempat pendidikan dan pengenalan pertama kali akan kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Jangan serahkan pendidikan iman anak-anakmu hanya kepada guru-guru sekolah minggu. Hanya kepada kakak-kakak roki. Mereka cuma mengajarkan cuma 1 jam mungkin di hari Minggu, seminggu cuma sekali. Kemudian ditambah ada komsel, ada komsel anak, ada KM anak, saudaraku. Berarti 2 kali seminggu anak-anak kita mendapatkan konsumsi yang namanya pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi selebihnya itu semua tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku dikasih Tuhan, jangan saudaraku ya, berikan tanggung jawab untuk mendidik anak itu kepada orang lain. Jangan berikan itu kepada asisten rumahmu. Asisten rumah tangga maksudnya. Ya. Jangan juga berikan kepada orang-orang yang lain. Saudaraku. Selama kita bisa, selama kita mampu, harus ada di dalam kontrol pendidikan dan pengajaran kita. Dan kita wajib memperkenalkan mereka kepada Tuhan yang hidup. Amin. Untuk mereka bisa hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, yang kedua, keluarga itu adalah keluarga yang tangguh. Dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Tidak akan ada satupun yang bisa menghancurkan kehidupan keluarga, anak cucu keturunan kita, kalau kita punya fondasi yang kuat. Amin. Dari sejak kecil saya sudah mulai diajak ke gereja sama mama saya. Naik becak pergi ke gereja. Sekolah minggu, bahkan kemudian saya masih ingat peristiwa di mana saya disuruh, saudaraku, yaitu menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Kemudian saya dapat hadiah dari guru-guru sekolah minggu saya waktu itu. Bahkan kemudian ketika saya beranjak menjadi pemuda aktif di sebuah gereja di Surabaya, saya menjadi guru sekolah minggu. Kemudian saya aktif di pemuda, saya aktif di ibadah dan ibadah umum, saudaraku. Dan saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa saya masih ingat apa yang sudah dibentuk, ditaburkan oleh
orang tua saya melalui benih-benih firman Tuhan. Itu tidak pernah hilang dari dalam diri saya. Sempat saya hilang, kumpul sama teman-teman yang tidak baik, saudaraku. Ya, komunitasnya tidak baik, tidak mau ke gereja, saudaraku. Waduh, sudah hidupnya rusak, kacau. Minum minuman keras, rokok berat, 1 hari 2-3 pak. Dan saudaraku, itu saya lakukan. Tapi apa yang ditanamkan oleh orang tua saya dan doa orang tua saya, saudaraku, itu membuat saya kembali kepada Tuhan. Dan saya menjadi seperti sekarang ini. Tidak hilang. Itu sebabnya kita mesti bangun keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh. Persiapkan anak-anakmu. Bukan hanya memperlengkapi mereka dengan pengetahuan di sekolah mereka. Tapi yang paling penting adalah bangun kerohanian mereka. Supaya attitude mereka, karakter mereka, sifat mereka, kebiasaan mereka. Itu yang membuat mereka jadi pemenang. Pribadi pemenang. Amin. Ya saudaraku, yang berikutnya lagi keluarga adalah tempat untuk menanamkan nilai-nilai. Saudaraku dikasih Tuhan, satu kali saya mendengarkan Jack Ma itu ngomong. Ternyata orang sukses itu bukan karena sekolahnya tinggi saja. Tapi yang paling penting dia punya attitude, dia punya karakter yang baik. Itu menopang, menunjang daripada keberhasilannya. Saya dikirimin teman saudaraku satu gambar ya di WA. Itu ada gambar macan harimau, itu kepalanya ada pancinya, ketutupan panci. Di background daripada gambar itu ada orang banyak lihat dari jauh. Terus tulisannya begini, ditolong salah, enggak ditolong salah. Nek ditolong diangkat pancine, nek macane ngamuk dimplok kita. Sudah nolong dimplok, saudaraku, lah repot. Wis jarno ae. Nek ndak ditolong, sakno. Kasihan dia, ya apa caranya dia makan nanti? Bisa mati ini macan. Kenapa? Mukanya semua ketutupan panci dan dia ndak bisa melepaskan dirinya dari panci itu, saudaraku. Kecuali dibantu oleh orang lain. Saudara pernah tahu gambar seperti itu? Pernah ngalami ilustrasi gambar seperti itu? Mau nolong karena kasihan, ya toh, sakno rek gak ditolong ini kasihan, ndak mentolo rasanya. Tapi melihat tabiatnya, karakternya, nek ditolong nanti jangan-jangan waduh soro ini. Jangan-jangan malah mentung, sudah ditolong malah mentung, saudaraku, gitu saudaraku ya kan. Nah saudaraku dikasih waktu tabiat karakter sifat kita baik, maka ndak akan kekurangan orang untuk menolong kita. Amin. Akan ada banyak sahabat yang mau untuk turun tangan menolong kita. Kalau kita punya sifat karakter yang baik. Amin. Itu sebabnya, saudaraku dikasih kita tahu bahwa hidup manusia kadang-kala bisa turun, bisa naik. Kita tidak tahu masa depan anak-anak kita besok seperti apa. Tapi kalau kita sudah melatih, menanamkan nilai-nilai ke dalam hidup mereka. Sehingga terbentuk karakter yang baik. Sifatnya baik, kebiasaannya baik. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena kalau kita semua tidak bisa lagi mendampingi mereka karena usia, karena kekuatan kita, karena kemampuan kita sudah terbatas. Atau mungkin, maaf, kita sudah pindah ke sorga. Alias sudah rest in peace. Kita tidak bisa dampingi anak-anak kita. Tapi kita tahu nilai-nilai yang kita tanam itu akan menolong mereka. Mereka akan punya teman-teman sahabat yang bisa menolong mereka. Karena ada banyak orang suka dekat dengan anak-anak yang punya karakter yang baik. Nilai-nilai yang baik. Dan itu semua karena kita orang tua menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak kita. Amin. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, sudah lihat bahwa nilai-nilai itu harus diajarkan berulang-ulang setiap hari kepada anak-anak kita. Yang berikutnya, keluarga merupakan komunitas pertama bagi seseorang untuk bertumbuh dewasa. Dari mana anak-anak kita belajar untuk bisa mengerti cara bergaul, cara menerima sebuah kesalahan, saudaraku, cara mengatasi sebuah konflik. Dimulai dari pembelajaran di rumah, belajar dari orang tua, belajar dari saudara-saudaranya, waktu tengkar, rebutan mainan dan sebagainya. Mereka bisa mengelola yang namanya konflik. Terbiasa untuk bergesek, saudaraku, tapi terbiasa juga untuk menyelesaikan semua gesekan.
Ada orang tua yang mendampingi dengan tulus anak-anaknya. Ketika mereka semua harus membentuk karakternya, untuk membentuk yaitu saudaraku pola pikirnya. Di mana yang paling tepat pembelajaran yang paling benar, saudaraku? Yang pasti diajarkan hal-hal yang benar di rumah. Karena orang tua yang baik pasti akan terus mendampingi anak-anaknya bertumbuh dewasa. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, we are not all in the same boat. We are not all in the same boat, but we are all in the same storm. Memang kita ini tidak sama di perahu yang sama, saudaraku. Perahunya beda-beda. Ada yang kapal perang, ada yang kapal tradisional, ada yang speedboat, ada yang perahu-perahu kecil, ada banyak ini, ada perahu kecil, ada layarnya. Ini malah cuman perahu biasa yang didayung. Keluarga kita memang beda-beda. Ada yang keluarganya tanker, keluarga konglomerat, keluarga anaknya orang kaya, keluarga kaya. Ada yang keluarga sederhana. Tapi ketika ngalami yang namanya corona, yang ngalami yang namanya panas terik, matahari, hujan, ini semua mulai daripada kapal yang besar, kapal tanker, sampai kapal yang sederhana, perahu sederhana, ngalami hal yang sama. Masalah itu bisa muncul di setiap keluarga. Saudaraku. Jadi saudaraku dikasih Tuhan memang beda-beda. Jangan bandingkan keluargamu dengan keluarga yang lain. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik ini. Kapal yang kuat dan dikemudikan oleh nakoda yang handal akan mampu mengatasi badai apapun. Yang pertama saudara mesti buat kuat dulu kapalnya. Dan yang kedua kita sebagai kepala keluarga, orang tua sebagai kepala rumah tangga, itu harus menjadi nakoda yang handal. Supaya rumah tangganya tidak kandas, tidak pecah, tidak hancur, tidak tenggelam. Anak-anaknya terlindungi selamat semuanya di tengah badai yang sehebat apapun. Kapal yang kuat dikemudikan oleh nakoda yang handal akan mampu mengatasi badai kehidupan seperti apapun. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara yang sudah menikah beberapa tahun, saya sudah menikah 30 tahun, kami mengalami banyak badai. Tidak ada rumah tangga yang mulus jalannya, ada badainya. Sebab Tuhan tidak pernah janjikan langit itu selalu biru. Kadang-kadang ada petir, ada awan yang gelap, ada hujan badai, saudaraku, ya, ada angin yang keras. Bisa terjadi. Tapi yang Tuhan janjikan itu adalah pertolongan yang tepat pada waktunya. Amin. Nah itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, jadilah nakoda yang handal. Perkuat, bangun kapalmu, kapal rumah tanggamu, biduk rumah tanggamu, perahu rumah tanggamu. Itu menjadi kapal dan perahu yang kuat. Maka sehebat apapun nanti kalau kita ngalami sesuatu dalam kehidupan pernikahan kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita tidak akan goyah. Sebab kita sudah bangun dengan kuat. Kita sudah hadapi, saudaraku. Bersama-sama satu keluarga menghadapi. Saya percaya kita mampu mengatasi segala perkara. Apalagi ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan yang kedua. Membangun kegerakan di generasi. Setelah memiliki keluarga atau generasi yang kuat, strong, tough, maka dibangunlah kegerakannya. Di dalam 2 Timotius 2:2 dikatakan begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Dari generasi ke generasi, diajarkan terus. Kebenaran tentang firman Tuhan, diajarkan terus. Hidup takut akan Tuhan, diajarkan terus sebuah gaya hidup, saudaraku, yaitu kerajaan sorga di dalam rumah kita. Kalau itu yang terjadi, rumah tanggamu kuat. Kalau itu yang terjadi, engkau sedang menjamin masa depan dari anak-anakmu. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Sebab masa depan dari anak cucu keturunan orang benar, itu menjadi perkasa di bumi, mewarisi negeri makmur berkelimpahan.
Itu mimpi, doa, dan cita-cita semua orang tua yang baik untuk anak cucu keturunannya. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kegerakannya seperti ini, from pulpit to people. Saudaraku, kenapa kita mesti melakukan gerakan ya di dalam setiap generasi kita, saudaraku ya? Ke anak papa mamanya cinta Tuhan, papa mamanya pelayanan, saudaraku, papa mamanya menghadirkan kerajaan sorga, papa mamanya itu mengelola bisnis usaha pekerjaannya dengan takut akan Tuhan, dengan nilai-nilai kerajaan, saudaraku. Tidak ada cheating, tidak ada tipu-tipu, saudaraku, tidak ada hal-hal yang merugikan orang lain, saudaraku. Tidak ada korupsi-korupsian, dilakukan dengan jujur, tulus. Sampai hitung pajak pun tulus, dihitung dengan benar, saudaraku. Dari sejak awal membangun perusahaan, semuanya dipersiapkan dengan benar. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan kemudian anak-anaknya dididik dengan benar, saudaraku. Maka saya percaya keluarga ini akan jadi berkat. Bukan cuma kuat, tangguh, strong. Tetapi juga menjadi keluarga yang jadi berkat bagi orang lain. Ya, from pulpit, pulpit itu mimbar. Pulpit itu seperti sekarang saya khotbah ini. Ada mimbarnya. Tapi saya tidak pakai mimbar, saudara. Ya. Tapi pulpitnya bagaimana firman Tuhan disampaikan, kemudian dibawa pulang oleh jemaat menjadi family altar, mesbah-mesbah keluarga. Kemudian ada komsel-komsel. Dihidupi setiap hari, apa yang dikhotbahkan hari Minggu, dihidupi setiap hari. Dilakukan setiap hari. Dibangun, dibicarakan, didiskusikan, diingatkan, setiap hari bersama keluarga. Didiskusikan, dibicarakan bersama dengan saudara-saudara seiman di komsel-komsel. Itu akan menolong kita untuk mengingat apa yang sudah dengar. Pada waktu di pulpit, pada waktu di ibadah, pada waktu mimbar ini memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, setelah itu baru berdampak kepada people, orang banyak. Hidupmu jadi berkat. Tuhan itu tidak kepingin kita ini cuman berguna, bermanfaat buat diri kita sendiri. Tuhan ingin kita ini bermanfaat bagi orang lain. Orang yang paling bahagia di dunia itu bukan yang punya duit banyak atau harta kekayaannya banyak. Sungguhan saya katakan. Ya, orang yang bahagia di dunia itu, sebab ukurannya kalau ukurannya materi baru dia bahagia, kasihan orang-orang sederhana. Yang mungkin uangnya, hartanya tidak sebanyak hartanya orang lain. Mereka tidak bisa disebut bahagia. Kenapa? Karena ukurannya materi. Berapa banyak kita tahu, saudaraku, orang yang duitnya banyak, materinya banyak, hartanya banyak, hidupnya menderita. Tidak bahagia. Tapi ternyata, saudaraku, dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Daripada ngumpulin buat diri sendiri. Jadi saudaraku, kalau saudara orang sederhana tapi saudara suka punya hati yang suka memberi, suka berbagi, saudaraku dikasih memiliki kemurahan hati, hatimu lebih besar dari hartamu, saudaraku, bahagia kita. Amin. Saudara bisa melihat ada orang mengeluarkan air mata ketika kita menolong dia tepat pada waktunya. Dia bilang gini, Pak, persis seperti yang saya butuhkan. Terima kasih ya Pak. Kok Bapak tahu saya pas butuh ini. Bapak kok bisa sampai ke sini dan menyampaikan ini. Memberikan ini. Keluar air matanya. Itu bahagianya luar biasa di sini, saudara. Yang diberikan tidak banyak. Tetapi ketika apa yang tidak banyak itu diberikan dengan tulus. Diberikan pada waktu yang tepat, saudara. Tidak menunda-nunda. Maka kita sedang membuat orang lain bahagia. Ketika kita bisa membuat orang lain bahagia, itulah bahagia yang sesungguhnya buat kita. Yang setuju katakan amin. Ya, from pulpit to people. Kisah 2 ayat 38-47. Waktu itu ada lawatan Roh Kudus Pentakosta terjadi. Dan kemudian Petrus khotbah di depan banyak orang. Dan hari itu 3.000 orang dibaptis. Dan mereka bertekun. Setiap hari pergi ke bait Allah. Belajar, mendengarkan pengajaran para rasul, dan kemudian memecahkan roti bersama-sama di rumah mereka masing-masing. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka memecahkan dan makan roti bersama-sama bergiliran, saudaraku. Di rumah-rumah.
Dan kemudian hidup mereka itu menyenangkan orang banyak. Dan kemudian Tuhan menambahkan jumlah mereka. Jadi ketika mereka mendengarkan firman dari Petrus, dari bait Allah, belajar firman dari bait Allah, dikerjakan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku dikasih Tuhan, artinya hidup mereka itu berubah menjadi seperti yang firman Tuhan ajarkan, maka hidup mereka disukai banyak orang. Dan ketika hidup mereka disukai banyak orang, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Saya percaya ketika jumlah ditambahkan, maka itu bicara mengenai banyak hal, termasuk berkat jasmani dan rohani. Juga ditambah-tambahkan. Amin. Saudaraku, nah itu sebabnya kita mesti bergerak from pulpit to people. Dari ibadah hari Minggu, dari khotbah, dari mimbar, mesti bergerak kepada orang banyak, kepada orang-orang di sekitar kita. Pesan firman Tuhan dibawa melalui kehidupan sehari-hari untuk kita jadi berkat di tempat kita bekerja, di rumah kita, di sekolah, dimanapun kita berada. Kita bawa pesan Tuhan ini menjadi gaya hidup kita semua. Kalau itu yang terjadi, hidup kita tidak akan pernah sama. Karena setiap kali kita bertemu dengan firman Tuhan, melakukannya, hidup kita berubah. Dan pastinya akan semakin bercahaya, bersinar seperti rembang di tengah hari. Oke? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Yeremia 23:22 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, andai kata mereka tahu apa yang terkandung dalam pikiranku, tentulah mereka telah menyampaikan kepada umatku segala yang telah kuucapkan, maka umatku akan bertobat dari dosa-dosa dan tingkah lakunya yang jahat. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau saudara mau jadi berkat buat orang lain, ya agar supaya orang lain itu bisa berubah dan berbalik daripada kejahatannya, daripada dosa-dosanya, maka kita mesti ngerti dulu apa maksud Tuhan, apa pikiran Tuhan, apa firman Tuhan. Baru dari situ kita jadi berkat buat mereka. Apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Salah satunya adalah Tuhan tidak mau orang lain binasa. Tuhan tidak mau umat manusia itu binasa. Tuhan mau setiap orang diselamatkan di dalam namanya. Amin. Dan bagaimana cara Tuhan menyelamatkan mereka? Melalui saudara dan saya. Nah oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, kita mesti bersekutu dengan Tuhan, membuka hati buat setiap pemberitaan firman dari pulpit, dari mimbar. Dan saat teduh di rumah masing-masing, membangun mesbah keluarga, saudara mendapatkan firman Tuhan itu, dan kemudian dari situ saudara bisa jadi berkat buat orang lain. Nah oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, kita mesti bersekutu dengan Tuhan, punya waktu dengan Tuhan. Kalau saudara mau mengenal Tuhan, tidak ada cara lain kecuali saudara punya waktu dengan Tuhan. Amin. Corona Academy ini, bukan pandemi ya, akademi, ini mengajarkan kepada kita untuk kita dekat dengan keluarga. Untuk kita mengenal pribadi anak-anak kita. Untuk kita bisa membangun keluarga yang lebih kuat. Untuk bisa punya waktu mempersiapkan mereka menghadapi masa depan yang akan lebih sulit lagi daripada zaman-zaman kita. Ya, nah saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya perhatikan bahwa kita mesti punya waktu dengan Tuhan untuk mengerti isi pikirannya. Ya, Yesaya 41 ayat 1 bilang begini, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Terjemahan The Message bagus sekali, saudaraku dikatakan ini. Quiet down, far-flung ocean island. Listen, sit down and rest, everyone. Recover your strength, gather around me. Say what's on your heart. Together let's decide what's right. Jadi kira-kira artinya begini, tenang. Quiet down, tidak usah ribut, tidak usah bingung. Tapi tenang, saudaraku ya. Kemudian gather around me, ayo duduk sama-sama. Sama-sama aku, duduk di sekitarku, kata Tuhan. Ya, katakan apa yang ada dalam hatimu. Ngomong-ngomong sama Tuhan. Wih keren saudara. Saya aja kalau ketemu diajak ngomong-ngomong Doni loh saudara. Ngajak ngomong saya, semua nangis setengah mati saudara.
Aduh Doni, nggak bisa ketemu. Sering ketemu kenapa? Corona. Ya kan saudaraku? Tapi kalau ketemu ngomong-ngomong tuh hati terasa itu. Saudara belum ketemu Doni, kalau sudah ketemu Doni, ketemu sama ngomong sama Doni, wih. Meriah pasti saudaraku, ya kan? Saudara lihat, waktu duduk sama Tuhan, itu senangnya luar biasa. Kemudian bukan cuma itu, yang paling luar biasa itu begini, together let's decide what's right. Bersama-sama ayo diputuskan, ayo memutuskan apa yang benar. Memutuskan apa yang benar, memutuskan apa yang akan dilakukan, itu sama-sama Tuhan. Kita diajak duduk bersama, mikir bareng, memutuskan bareng. Kita diajak duduk satu level sama Tuhan. Kita ini jadi orang pentingnya Tuhan. Kita ini ikut memikirkan yang lain, bagaimana keluarga kita, orang tua kita, mertua kita, anak-anak kita, ya apa besok nasibnya. Dipikirkan sama Tuhan, diputuskan sama Tuhan. Jadi kita ini bukan orang sembarangan. Kita ini orang penting. Dan dianggap penting sama Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Yesaya 41 ayat 20, kenapa kok Tuhan tuh ngajak kita duduk bareng, mikir bareng. Diajak ngomong dari hati ke hati. Ayo ngomong, apa yang ada di hatimu ngomong. Kemudian dimutuskan bareng. Saudaraku, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat. Kalau kita ini dipanggil dekat dengan Tuhan, diajak saat teduh, diajak ngomong-ngomong sama Tuhan, gather around me, kumpul dekat aku. Duduk sama-sama aku, ya saudaraku, supaya setiap perbuatan tangan Tuhan yang besar, kita bisa nyatakan, kita bisa ceritakan, kita bisa beritakan. Dan orang lain bisa melihat, mengetahui, memperhatikan, dan memahami. Bahwa semua yang kita alami, semua yang terjadi dalam hidup kita, itu semua karena perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita cerita mengenai gedung ini. Ini campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara kepingin tahu bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa dari berdirinya gedung ini dan juga gedung-gedung yang lain, jangan tanya sama saya. Mungkin saudara bilang, iya terang aja pendetone gitu saudara ya. Tanya sama tim pembangunan. Cerita ini apa? Mereka tahu persis apa yang terjadi. Saudara, duitnya ada berapa, bangunnya kayak apa, dari mana kok bisa, Tuhan sediakan. Bendahara ini Jinghok yang WL itu bendaharanya pembangunan. Telepon, Pap ini duitnya gak ono lentek pisan. Terus kari piro? Kari segini ini sendiri ditagih sama kontraktornya. Ini terus dari mana uangnya buat bayar? Oh ya wis tenang. Sembayang aja. Saya bukan tipe orang yang suka minta-minta, saudaraku. Ya, bukan tipe orang yang ngederkan list, telepon saudara, bantu po, ini duit pembangunan habis, nanti nek ditagih orang enggak ada uang buat bayar. Bisa enggak bantu? Ya 100-200 juta gitu. Nek kontraktor nagih enggak mungkin 1 juta 2 juta, saudaraku, betul enggak? Nek nagih 100, 200, wong nilai kontraknya bangun ini 2M, 3M gitu saudaraku. Nagihnya ya 200 juta, 200 juta. Iya kan? Nek kalau duit itu 100, 200 juta bisa. Apa saya pernah telepon saudara minta pinjam uang 100, 200 juta? Ada? Enggak pernah saudara. Saya cuma telepon kerajaan sorga. Saya telepon Tuhan. Saya sembahyang. Pergi sama istri saya pagi-pagi kalau saya datang ke sini. Jam 7 saya sampai sini. Tukang belum kerja. Saya berdua ke tengah, ke belakang. Berdua gandengan tangan sembahyang. Mau pulang, tukang sudah pulang semua nih. Kita mau pulang kira-kira jam 5 sore masih agak terang sedikit gitu ya. Mau gelap gitu. Tukang sudah pulang semua. Saya sama istri gandengan tangan ke belakang sembahyang. Saudara kalau ke sini habis ibadah jangan buru-buru pulang. Lihat ke belakang sembahyang. Saya enggak minta uang saudara. Sembahyang.
Kalau kita sepakat di dalam doa, ada mujizat terjadi. Amin. Amin. Nah, saudara lihat, supaya orang melihat, mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Bukan manusia, dan jangan mengandalkan manusia. Sebab firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apalagi kalau saudara mengandalkan manusia, saudara bisa kecewa. Nah, oleh sebab itu, andalkan Tuhan supaya tidak kecewa. Tuhan bisa menggerakkan hati setiap orang. Bisa mengirimkan berkat dari utara, barat, timur, dan selatan. Bahkan tempat-tempat atau orang-orang yang tidak masuk akal di kita, tidak masuk daftar list. Orang yang bisa kita andalkan untuk bangun tempat ini, Tuhan bisa gerakkan. Untuk menjadi saluran berkat buat kita semua. Amin. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan supaya orang lain melihat. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, kegerakan dari umat Tuhan. Ya, membangun generasi yang berdampak atau eklesia. Saudara, apa ini? Matius 16-18 katakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Terjemahan New King James Version katakan begini, and I also say to you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, on this rock, di atas batu karang ini, batu yang besar, I will build my church. Aku akan bangun gerejaku, aku akan bangun jemaatku. Saudaraku, ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat apa artinya eklesia. Kata gereja atau jemaat itu terjemahan bahasa aslinya adalah eklesia. Ya, saudaraku, William Tyndale itu menerjemahkan jemaat atau eklesia ini dengan assembly atau sidang. Makanya pendeta itu disebut gembala sidang, ya, assembly, kumpulan orang-orang percaya, yaitu sidang. Kemudian King James menerjemahkan eklesia, bahasa aslinya itu di dalam Matius 16-18 itu dengan church atau gereja, ya. Tapi sesungguhnya kata eklesia itu adalah dewan kota, orang-orang terpandang yang berpengaruh, yang dipilih dan berhak menyuarakan pendapat untuk menentukan kebijakan kota. Kata eklesia itu mestinya adalah kata sekuler, bukan kata rohani. Tidak ada hubungannya sama teologi. Itu sekuler, dan juga eklesia itu memiliki kata eklesia itu adalah kata politik yang dipergunakan di dalam dunia politik, saudaraku. Pada waktu Tuhan Yesus mengucapkan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku atau gerejaku, ya, saudaraku, itu diucapkan di sebuah kota namanya Kaisaria Filipi, ya. Sekarang Banias, di mana di Israel, saudaraku. Waktu kita pergi kemarin, tidak sempat mampir, karena rombongan kita ini besar sehingga kecepatannya itu agak kurang. Turun dari Gunung Hermon itu mestinya dari sebuah tempat namanya Banias. Banias itu tempatnya sumber mata air. Jernih sekali, pemandangannya bagus, dan di situ Tuhan ngomong di depan murid-muridnya, ya, on this rock I will build my church. Saudaraku, ya, Kaisaria Filipi itu kota yang maju, kota yang besar. Karena kota ini kota maju, kota yang besar, maka kota ini juga mengenal yang namanya dewan kota. Ya, mengenal yang namanya politik karena mereka sudah mulai mengenal dengan sistem pemerintahan seperti itu. Jadi pada waktu diucapkan di Kaisaria Filipi, maka Tuhan itu saudaraku menyampaikan sesuatu yang tidak asing bagi orang di situ. Dan bagi murid-muridnya tidak ada yang bertanya, tidak ada yang bingung tentang eklesia. Kenapa? Murid-muridnya tahu bahwa Tuhan sedang berbicara mengenai kota, bukan mengenai gereja saja, bukan mengenai murid-muridnya saja, bukan mengenai jemaatnya saja, bukan mengenai jemaat, bukan mengenai gereja, tetapi mengenai kota. Saudaraku. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat ini perubahan, pergerakan dari pulpit to people, dari mimbar di gereja, saudaraku, kepada orang banyak. Nah, saudaraku dikasih Tuhan,
maka berubah. Dikatakan begini, dari rumah-rumah, dari komsel-komsel, dari mesbah-mesbah keluarga, menjadi conventus civium Romanorum. Itu istilahnya. Saudaraku, untuk eklesia, istilah yang lain. Artinya bila ada 2 atau 3 warga negara Romawi yang sepakat bersama-sama, maka kerajaan Roma itu akan mensupport, membackup, dan akan hadir dalam tanda kutip di tengah-tengah mereka. Jadi kalau orang Romawi ini ada di mana saja mereka sepakat, maka kerajaannya, kaisarnya, itu akan melindungi, memproteksi, mendukung, mencukupi, menyediakan apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka diserang, mereka terancam, kerajaan Romawi yang akan turun tangan. Pasukan akan dikirimkan, meskipun itu cuma 2 untuk 2 atau 3 orang saja. Dijamin selama mereka adalah warga negara Romawi. Oke? Nah, demikian juga saudara dan saya. Matius 18 ayat 19 dan 20 katakan begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ini mirip dengan prinsip yaitu conventus civium Romanorum. Saudaraku, kalau ada warga negara kerajaan sorga, 2 atau 3 orang sepakat bersama-sama, dimanapun mereka berada, kerajaan sorga akan memproteksi, membackup, menyediakan, melindungi, mempertahankan kehidupan mereka. Sekalipun itu cuma 2 atau 3 orang. Amin. Oleh sebab itu tidak usah khawatir saudara ada di mana. Tetapi yang paling penting lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, pada akhirnya kita tahu bahwa melalui saudara dan saya, Tuhan menyatakan kehendaknya. Melalui saudara dan saya, Tuhan sedang yaitu memproklamirkan kerajaannya di atas muka bumi ini. 2 Korintus 5:20 dikatakan begini, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Terjemahan King James Version seperti ini. Now then, we are ambassadors for Christ. Ya, saudaraku, jadi sekarang, saudaraku, jadi, ya, now then, jadi kita ini adalah ambasador-ambasadornya kerajaan Allah. Duta besarnya kerajaan Allah. Utusan-utusannya kerajaan Allah. Dimanapun kita berada, kerajaan Allah akan membackup. Gambarannya seperti ini, saudara. Saudara tahu di Indonesia ini ada kedutaan besar Amerika misalnya. Tahu ya? Di Indonesia ada duta besarnya Amerika. Artinya duta besar itu mewakili yang namanya negara Amerika, di mana di Indonesia, di mana dia ditempatkan oleh negaranya. Amin, ngerti ya? Oke. Nah kalau yang namanya duta besar ini ditempatkan di Indonesia misalnya, maka hukum yang berlaku bagi dia di dalam teritorialnya, di kantornya, itu hukum Amerika. Duta besar ini, kantornya tempat dia tinggal itu, saudaraku, kedutaan besar Amerika, tidak tunduk sama hukum yang berlaku di negara itu. Jadi ketika ada sesuatu, maka polisi, tentara dari negara itu tidak bisa nyerbu masuk ke dalam namanya kantor kedutaan besar. Hak mereka dijamin konstitusi. Nangkep ya? Yang kedua, gajinya duta besar itu tidak diberikan sesuai dengan UMR di mana dia tinggal, di mana dia ditempatkan. Gajinya tetap mengikuti gaji dari negara asalnya. Standarnya Amerika yaitu yang dia terima. Sekalipun dia ditempatkan di Indonesia, yang maaf saudaraku, yang sekarang nilai tukarnya sedang anjlok sampai hampir 15.000, mungkin sudah lewat 15.000 untuk $1. Tapi gajinya tetap gaji dolar. Nangkep? Kalau saudara dan saya adalah utusan kerajaan sorga, duta besarnya kerajaan sorga, gaji kita itu gajinya kerajaan sorga. Bukan gaji orang di Lumajang. Bukan digaji dengan UMR orang Lumajang. Nangkep ya? Tapi UMR-nya
yaitu kerajaan sorga. Yang kedua, saudaraku, hidup kita dijamin oleh kerajaan sorga. Dilindungi, diproteksi. Saya belum pernah lihat kantor kedutaan besar yang di Jakarta. Tapi saya pernah masuk ke kantor kedutaan besar Amerika yang di Surabaya. Mereka punya hukum sendiri. Ada tembok yang besar kelilingi. Saudaraku dikasih Tuhan. Di luar baru ada polisi yang berjaga-jaga. Di dalam mereka punya security sendiri. Nangkep ya? Nah oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan. Saudara dan saya utusan-utusan Kristus. Kita bergerak dengan otoritas kerajaan sorga. Untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah. Kepada banyak orang melalui kita. Amin. Dan saya berdoa saudara semua nangkep pesan ini. Kita bukan orang sembarangan. Kita bukan orang biasa. Kita utusan-utusan kerajaan sorga. Yang punya otoritas. Yang punya kuasa. Yang punya wibawa. Yang punya backup sepenuhnya dari kerajaan sorga. Amin. Puji Tuhan. Sudah diberkati? Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Yang di rumah katakan haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Dan kiranya firman yang sudah kami dengar, Tuhan meteraikan dalam hati kami. Kami mengerti siapa diri kami, yaitu umat tebusan Allah yang dipercaya melakukan kegerakan-kegerakan yang mengubahkan. Bukan hanya hidup kami dan keluarga, tetapi banyak orang yang lain bahkan kota ini bisa mengalami perubahan-perubahan oleh karena Tuhan yang menyertai, memperlengkapi, mengurapi dan mengutus kami untuk menjadi utusan-utusan kerajaan sorga. Sehingga kami boleh jadi berkat bagi banyak orang di kota ini. Sehingga mereka boleh melihat, mengerti, memahami bahwa semuanya ini adalah campur tangan Tuhan. Semua ini adalah perbuatan tangan Tuhan yang perkasa dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Angkat tinggi-tinggi roti tangan kananmu. Syarala barala barala mata sikaralama. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu. Dia relakan tubuhnya terpaku di atas kayu salib dan menjadi hancur di sana. Agar jangan ada seorang pun di antara kita yang hidupnya hancur, rumah tangganya hancur, ekonominya hancur, kesehatannya hancur, masa depannya hancur, iman, percaya dan pelayanannya hancur. Tapi sebaliknya, melalui korban Kristus di atas kayu salib, kita dipulihkan, disembuhkan, dimerdekakan, dibebaskan. Bahkan memiliki jaminan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang indah, diberkati di bumi dan di sorga. Syarala barala barala pada sikarala. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan dalam nama Yesus.
tinggi-tinggi cawan di tangan kananmu. Ini anggur biasa tapi adalah lambang dari darah anak domba Allah yang telah dicurahkan untuk menghapus dosa umat manusia. Harga telah lunas dibayar, tebusan telah diberikan. Kita dibebaskan dan ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Darah anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercela. Darah yang kudus. Syaralabaralabaralab. Dia curahkan darahnya sebagai korban penghapus dosa. Sehingga kita semua yang percaya kepadanya, menerima persekutuan dengan tubuh dan darahnya, kita sungguh-sungguh menjadi orang yang dimerdekakan, dibebaskan dari semua belenggu dosa dan kutuk maut. Tapi sebaliknya, melalui korban Kristus di atas kayu salib, kita menjadi orang-orang yang diberkati, hidup dalam kekudusan dan kemuliaannya, berkemenangan senantiasa bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, bukan kecawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu sudah dimeteraikan dalam hati kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami diperbarui. Iman kami dibangkitkan. Ada kekuatan yang baru. Untuk kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan Kristus. Sebab kami tahu Allah Immanuel, Tuhan Yesus Kristus itu ada dalam hati kami, ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus ada bersama kami. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari semua saudara yang saya percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Hari bahagia, hari jatuh.
Berikut adalah perkembangan pembangunan gedung serbaguna tahap kedua di JLT. Dan bagi Anda yang rindu menabur, Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Yayasan Cahaya Menora Indonesia dengan nomor 12579997777. Tapi kau tetap bersama, menopang hidupku. Ibu saudara yang berulang tahun di bulan September bisa maju ke depan untuk gereja bisa memberikan tali kasih bagi Bapak Ibu saudara yang berulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you and keeps you. Happy birthday to you. Ayo silakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you and keeps you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you and keeps you. Happy birthday to you. Ayo ada lagi yang ulang tahun di bulan September. Iya, September tuh. Iya. Ada lagi yang ulang tahun di bulan September, mungkin lupa atau mungkin belum dicatat atau mungkin belum ditampilkan. Loh, hah? Doni kan? Honda, HWA Doni itu. Ada lagi yang ulang tahun di bulan September ada? Nggak ada? Vio, oh nanti sore. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama, kita doa buat saudara-saudara kita ini. Iya Oki, ya mewakili. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita memberkati saudara-saudara kita. Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh kami bersyukur Engkau sudah memelihara, melindungi, menyertai saudara-saudara kami yang kami kasihi, baik yang sempat hadir pagi hari ini beribadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online yang berulang tahun di sepanjang bulan September. Tuhan, sertai mereka, pimpin langkah hidup mereka, sehingga semua rancangan Tuhan yang besar dan mulia terjadi dan tergenapi dalam hidup mereka. Biarlah hidup mereka boleh jadi berkat, boleh jadi teladan, bermanfaat bagi lingkungan keluarga, bahkan bagi kota. Biarlah melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, biarlah umur panjang di tangan kanan, kekayaan, kehormatan tangan kiri mereka. Jalan hidup mereka senantiasa penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, memberkati mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mereka diberkati bersama, katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you and keeps you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you and keeps you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless
birthday to you. Happy birthday to you. God bless you and keep you. Happy birthday to you. Haleluya. Kita akan sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Ya, silakan Bapak Ibu berdoa buat putra putrinya, tumpahkan tangan kepala mereka, biar mereka boleh mendengar seruan doa saudara, bahwa kehidupan mereka diserahkan pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Glory, haleluya Yesus. Mungkin saudara tidak bawa anak panggil namanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak buat anugerah kasih setiamu, buat pemeliharaan keluarga di depan ini, bahkan mereka yang ada di online di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya penyertaan kasih setiamu melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih buat anak-anak yang diberkati Engkau Tuhan, anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya penyertaan kasih setiamu melimpah atas kehidupan anak-anak kami. Anak-anak yang takut akan Engkau, anak yang taat pada kedua orang tua mereka Tuhan. Dan mereka dengar-dengaran akan suara kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau juga memberikan hikmat marifat yang dari surga. Mereka boleh menangkap setiap pelajaran demi pelajaran yang mereka hadapi untuk pendidikan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi kedua orang tua mereka, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Melalui kehidupan mereka, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya masa depan mereka ada karena Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Itu yang memampukan mereka, karena kami percaya mereka adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan kasih setiamu. Terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Hamba-Mu yang melayani di ibadah rohki Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat marifat buat hamba-Hamba-Mu ini. Biarlah kreativitas mereka untuk mengajarkan anak-anak kami ini untuk lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Dan menjadi anak-anak yang dengar-dengar akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sendiri yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur buat kasih setiamu, buat pemeliharaan atas kehidupan mereka. Kami melepaskan berkat anugerah, kasih setia Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan anak-anak kami, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya anak kita diberkati dan disertai Tuhan, mari kita katakan, amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama
para pa 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 pa. 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 Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Puji Tuhan, kita angkat amplop persembahan kita. Saudara yang mau mengembalikan persepuluhan juga boleh diangkat. Kita berdoa sama-sama, baik yang di rumah, yang transfer ataupun apapun, saudara boleh angkat sama-sama pagi hari ini. Tuhan terima kasih. Di tangan kami amplop persembahan persepuluhan kami, persembahan-persembahan yang kami mau bawa di atas mezbah. Kuduskan, tahirkan, dan layakkan apa yang kami persembahkan menjadi benih yang kudus. Untuk pekerjaan Tuhan boleh semakin diperluas, diperlebar. Untuk pembangunan gereja Tuhan. Dan agar supaya setiap rancangan Tuhan boleh terjadi melalui gerejamu di tempat ini. Amplop di tangan kami tanda Tuhan memelihara kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kami mengucap syukur. Tuhan tetap memelihara kami. Kami nikmati, kami terima, kami syukuri semua yang sudah Tuhan berikan dan percayakan kepada kami untuk kami kelola. Agar supaya apa yang sudah Tuhan percayakan, kami boleh pakai kembali untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami persembahkan persembahan persepuluhan kami dan persembahan-persembahan yang lain. Persembahan pembangunan, ucapan syukur, maupun persembahan-persembahan untuk ibadah raya, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan, Kau berkenan menerimanya. Kami persembahkan persembahan kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kekasih-kekasih Tuhan angkat kedua tanganmu sama-sama. Dan sekarang saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kembalilah dan pulanglah. Lakukanlah segala aktivitasmu. Dan sepanjang minggu yang akan datang, alamilah pengalaman-pengalaman pribadi yang ajaib bersama dengan Tuhan. Alamilah perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan seluruh kehidupanmu. Dan engkau akan dibawanya naik dan tidak akan pernah menjadi turun. Engkau akan menikmati segala kelimpahan dan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kebajikan dan belas kasihannya ada di setiap langkah kehidupanmu. Engkau akan dibawa naik ke puncak-puncak bukit penuh dengan kemegahan, kemuliaan. Kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupanmu. Dijauhkan dari malapetaka mara bahaya. Dijauhkan dari semua sakit, penyakit apapun. Sebab tangan Tuhan yang perkasa menopang dan melindungi kehidupanmu semua. Kuasa darahnya menjadi pagar perisai perlindungan bagi kehidupanmu dan seluruh seisi rumahmu. Terimalah sekarang anugerah berkat perlindungan dari Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati seluruh kehidupanmu semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan.